ingin lebih mendengar dari teman-teman parpol, dari penjelasan dari sudah yang dilaksanakan, yang sudah dilakukan, apa mungkin ada kesulitan lagi, ada hal yang belum jelas. Makanya saya tanya tadi, ada enggak yang ketemu masalah calonan terkait dengan calon? Nah, ini mungkin itu maksudnya kenapa hari ini kami tidak menjelaskan lagi detail tadi lebih apa sih syarat calon dan pencalonan. Karena di pertemuan pertama di tanggal 19 pasca terbitnya PKPU 10 itu kita sudah mengundang teman-teman parpol dan bertemu pada waktu itu. Nah, hari ini jika ada teman-teman parpol dari itu ada yang kesulitan di nama itu, kami persilakan lagi. Nah, makanya tadi terkait calon tidak ada yang bertanya, maka kami anggap mungkin sudah paham teman-teman parpol terkait syarat calon. Makanya sesi tadi sengaja saya bagi dua. Sesi pertama kita berbagi terkait dengan syarat calon yang akan berhubungan secara administratif dengan beberapa instansi terkait ini. Nah, oleh karena itu, mungkin itu ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Heru dari Bawaslu itu sangat menarik memang, bahwa itu menjadi sebuah, karena ini di pencalonan itu bisa kita tidak bersilang sengketa. Nanti kan nanti kan teman-teman Bawaslu nanti yang sidangkan kalau sudah bersengketa nanti. Itu ya. Oleh karena itu saya terkait dengan sesi syarat calon ini ya. Artinya tadi di sesi pertama ini terkait syarat calon yang sudah ini saya tadi lemparkan ke teman-teman partai. Ada enggak yang dianggap sulit atau belum jelas tidak apa terkait dengan syarat calon? Nah, ini sesi pertama kita, belum nanti kita bermaju ke pencalonannya itu sendiri. Nah, ini sengaja kita biar kita tidak loncat-loncat gitu kan. Nah, kalau saya undang dinas-dinas terkait ini, siapa tahu ada parpol, Pak, saya susah ngurus surat kesehatannya, saya susah ngurus surat keterangan tidak pidana pengadilan. Nah, kan ini makanya kami mengundang semua dinas itu supaya ini ada solusi buat teman-teman parpol. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada lagi persoalan atau ditanyakan terkait dengan syarat calon di sesi pertama ini, baru kita lanjutkan nanti sesi kedua terkait dengan mekanisme sesi pencalonannya. Oke, dari teman-teman partai politik terkait syarat calon, bakal calon, nah, syarat yang mau diajukan sebagai calegnya lah ini kan begitu. Oke, silakan dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Ketua, terima kasih atas kesempatan. Langsung saja biar tidak banyak makan waktu terkait dengan syarat pencalonan, terkait dengan syarat calon. Ada beberapa hal yang perlu pendalaman bagi saya pribadi. Yang pertama, surat keterangan khusus yang mantan pidana. Ada surat keterangan bebas bersyarat dan bebas murni. Mungkin mekanismenya Pak dari Kepala Lapas terkait dengan pengajuan permohonan surat terkait dengan permohonan surat tersebut. Apakah kami akan bisa mewakili orang tersebut tanpa menggunakan surat kuasa seperti halnya di PN. Kemudian surat permohonannya kami tujukan ke mana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masih mantan pidana juga, itu harus ada surat dari pengadilan. Berarti kalau khusus ini ada dua surat, habis masa tahanan sama putusan pengadilan yang harus kami upload di Silon bagi calon khusus ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan SKCK, ini kita rapat koordinasi untuk pencalonan kabupaten kota. Bagaimana dengan DPR RI dan kabupaten provinsi? Apakah bisa kita menggunakan SKCK dari Polres Jawa Barat atau provinsi harus ke Polda? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mekanisme terkait dengan di KPN ini. Sebenarnya kita juga belum paham betul apa persyaratan yang kita urus ke PN.
Pengadilan Negeri terkait surat keterangan tidak terpidanain. Kemudian yang selanjutnya seperti halnya yang disampaikan oleh Bang Heru terkait dengan calon yang berstatus wajib mundur atau wajib mengundurkan diri. Yang tadi dijelaskan PNS, TNI, Polri itu udah jelas. Nah, yang jadi dilema di pribadi kami terkait dengan PAGR sama PTT, karena status beliau di anggaran itu pengganti transportasi, bukan gaji. Apakah pengganti transportasi itu kita akan ambil dari sumbernya atau nomenklaturnya kita pakai gaji? Surat pengunduran dirinya PTT atau AGR ini apakah harus ke BPMDes atau Bupati? Mungkin itu sementara. Pak Ketua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PDIP ya Pak ya. Yang pertama tadi, boleh nggak diwakilkan oleh parpolnya untuk mengajukan surat keterangan itu? Saran dari kami, alangkah baiknya orangnya langsung yang akan bermohon ke lapas. Sebenarnya ketika dia sudah lepas dari lapas, kita memberikan surat bebas sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah bebas. Akan tetapi mungkin surat bebasnya sudah hilang karena 4-5 tahun sudah bebas. Akan tetapi kalau dia bermohon lagi, kalau yang bersangkutan bermohon lagi, kami akan menerbitkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana di Lapas Sumbawa dan bebas. Nanti akan kita rincikan bebas PB-nya pada tanggal sekian, kemudian bebas murninya yang sesuai dengan putusan pengadilan dikurangi remisi tanggal sekian. Itu saja, saya rasa cukup jelas ya Pak ya. Kemudian bagaimana mengajukannya? Mengajukannya cukup dengan surat permohonan yang bersangkutan. Datang ke lapas membawa surat permohonan kami. Jadi ketika dia terdaftar di sistem kami bahwa yang bersangkutan itu pernah dipidana, kami akan langsung mengeluarkan surat keterangan pernah menjalani pidana. Demikian. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan. Silakan. Tadi tutup. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya boleh bertanya Pak Direktur Rumah Sakit untuk mempertegas saja penjelasan awal bahwa untuk melaksanakan tes kesehatan jasmani dan rohani itu kan kejiwaan. 2019 yang lalu, pemilu 2019 yang lalu, tes kejiwaan itu kan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Boleh diperjelas sekali lagi kepada kita semua, apakah Rumah Sakit Asipa sudah berstandar dengan itu? Karena kami juga di KPU juga seleksinya di sana juga Pak. Kalau untuk seleksi, tes kejiwaannya di sana juga, satuan rohani dan tes jasmaninya. Mungkin bisa disampaikan juga. Saya kalau soal prosedur standar, saya kira itu otoritasnya Asipa gitu Pak. Tetapi kalau soal legasinya, apakah memang sudah terpenuhi syarat gitu Pak? Supaya kami juga saya tidak mendapatkan penjelasan itu. Mungkin itu dulu Pak Ketua ya. Saya sebelum menjawab dulu. Boleh Pak Direktur? Bisa Dian PDP aja dulu. Nanti Pak Dian nanti sekali. Dari teman-teman PDI tadi bahwa memang mengenai syarat pencalonan yang diatur dalam ketentuan PKPU 10 2023 ini memang ada hal yang ditambahkan gitu untuk bagi calon anggota legislatif yang harus mengundurkan diri. Nah, saya kalau yang teman-teman partai sudah bacakan itu, ya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri itu kan misalnya kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI Polri, gitu ya, karyawan, direksi, komisaris, badan pengawas dan badan pengawas atau karyawan pada badan usaha
Dewan Pengawas milik negara yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan kemudian surat pernyataannya tidak dapat, surat pernyataan pengunduran dirinya tidak dapat ditarik kembali. Plus ditambahkan yang wajib mengundurkan diri itu adalah kepala desa, DPD dan perangkat desa. Itu jelas perangkat desanya di dalam undang-undang otonomi desa gitu ya. Nah, saya tambahkan pula bahwa hasil rapat koordinasi kami di Sentigi kemarin di Mataram mengenai pencalonan, bahwa yang dimaksud dengan badan lainnya, sebelum saya menjawab, yang dimaksud dengan badan lainnya itu juga KPU sementara menunggu juknis itu mengacu kepada standar PMK nomor 2019 tahun 2016 tentang pelaporan keuangan badan lainnya. Ada sejumlah badan lainnya yang diatur dalam PMK. Nah, tetapi di dalam PMK itu dan di dalam peraturan PKPU nomor 10 itu tidak disebutkan agen itu. Salah satunya agen itu. Badan yang dimaksud itu badan. Agen kalau dia adalah badan, maka bisa jadi dia masuk di dalam salah satu hal yang pengaturan yang diwajibkan untuk mengundurkan diri. Tetapi sayangnya sampai checking kami yang terakhir di PMK itu agen itu bisa dinyatakan gitu ya, tidak menjadi bagian dari pengaturan badan lainnya yang diwajibkan untuk mengundurkan diri. Kalau dinyatakan agen adalah badan itu, tetapi walaupun dia sumber keuangannya ya, apalagi tadi diistilahkan ya harus di-cross-check juga gitu. Apalagi tadi disampaikan bahwa itu tidak berbentuk gaji atau insentif ya. Namanya apa? Pengganti transportasi. Pengganti transportasi. Itu ya, semakin memperteguh gitu ya, memperteguh norma yang ada dalam PKPU 10 itu tadi. Saya kira itu PTT, kalau PTT juga di dalam ketentuan ini itu juga tidak begitu tegas, tidak secara tegas menyatakan bahwa yang disebut di dalam ketentuan ini kan aparatur sipil negara. Artinya aparatur sipil negara itu di dalam undang-undang PNS itu P3K. Undang-undang ASN hanya ASN sama P3K. PNS ya. PNS sama P3K. Dan P3K. Nah itu saya kira yang underline-nya yang bisa kita garis bawahi bahwa saya bisa nyatakan bahwa agen pemberdayaan gotong royong dia tidak masuk ke dalam wilayah itu persyaratan yang harus mengundurkan diri, kecuali tadi ya kepala desa itu menjadi klausul tambahan, perangkat desa dan BPD. Terima kasih. Itu bisa.